seneng banget rasanya karena hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman. Halo semuanya. Halo. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya. Luar biasa. Teman-teman, kita ibadahnya ini terakhir loh tahun ini. Iya loh. Kita akan ibadah lagi tahun depan. Sudah siap belum untuk persiapan di tahun depan? Aku sudah. Kamu nyiapin apa ye? Aku nyiapin baju baru, tas baru, sendal baru, sepatu baru. Apa ya? Wah, apa lagi? Mainan baru. Wah, semuanya baru ya? Iya dong. Wah, Kamu? aku nggak semuanya nggak baru. Aku mau menyiapkan hatiku. Wah, hatimu mau disiapin untuk apa? Kalau tahun ini, ya, tahun depan aku mau berubah. Kalau tahun ini, tahun depan aku mau. Kalau tahun ini, apa ya? Kalau tahun ini aku tidak nakal, tahun depan aku akan nakal lagi. Jangan, itu namanya bukan berubah. Kebalik ya? Kebalik. Begini. Oh, kalau tahun lalu aku nakal, aku tidak akan nakal lagi. Gitu. Iya, itu baru benar. Bagaimana teman-teman? Benar. Apakah sudah menyiapkan hatinya? Kita harus berubah ya. Tahun depan harus jadi lebih baik. Oke? Wah, kita ibadah dulu ya, Ye. Iya, oke. Ayo teman-teman, kita ibadah dulu ya. Dadah. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Siapa yang kemarin ikut Natal? Ya, tanggal 19 Natal, tanggal 25 juga Natal ya. Ya. Siapa yang kemarin Natal tanggal 25? Bersama keluarga? Ya, gimana, seru ya? Wah, seru. Terima kasih buat teman-teman yang hari ini bergabung. Sekalipun libur, tapi harus tetap semangat. Sekalipun libur, harus tetap beribadah. Kita akan berdoa dulu. Yes. Ya, kita berdoa, tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Sampai bulan ini. Kasih setiamu terus bekerja dalam hidupku. Sore hari ini
Sore hari ini kami mau menyembah-Mu. kami mau menyembah-Mu. Beri aku Beri aku sukacita. sukacita. Beri aku Beri aku semangat. semangat. Beri aku hati yang mengasihi-Mu. hati yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang semangat katakan Amin. Siapa yang hari ini semangat untuk memuji dan menyembah Tuhan, katakan haleluya. haleluya. Yang semangat kita mau yel-yel dulu dengan sangat semangat. Oke Ruth? Siap. Ruth akan memimpin kita dalam yel-yel. 1, 2, 3. Generasi YOL. Luar biasa, Kuat, taat, setia, cinta Yesus, genyo, asik-asik, generasi YOL. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus, genyo, asik-asik, jos. Genyo, asik-asik, Jos. semangat ya. Kita akan memberikan pujian syukur kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Mari semuanya naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kebaikan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi semua katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah.
Siapa yang masih sangat semangat untuk muji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. 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 Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit dari kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Katakan, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat, Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Amin. Siapa juru selamat kita? Yesus. Amin. Siapa juru selamat kita? Yesus. Dia lahir untuk siapa? Untuk kita. Nah, untuk saya, kamu dan kita semua. Coba Yeay. katakan sama-sama. Yesus lahir. Yesus lahir Untuk saya. untuk saya, Untuk kamu. untuk kamu, Dan kita semua. dan kita semua. Sekali lagi ya. Yesus lahir. Yesus lahir Untuk saya. untuk saya, Untuk kamu. untuk kamu, Dan untuk kita semua. dan untuk kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Siapa yang mau menyembah Tuhan? Amin. Ayo adik-adik berikan hati kita, waktu kita yang terbaik, sikap kita yang terbaik. Anak-anak yang di rumah, sekalipun kau di rumah, boleh pejamkan mata, boleh angkat tanganmu. Kita akan naikkan penyembahan kita buat Tuhan Yesus.
ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di dalam. Katakan sama-sama, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku mau memuji-Mu, baik di semua angkat tanganmu. Nyanyikan sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Saya mau ajak anak-anak angkat tanganmu, sekalipun engkau di rumah. Ayo nak, pejamkan mata. Yesus lahir di dunia, mati di kayu salib, untuk menebus setiap kita, setiap anak-anak, supaya kita yang berdosa, kita mendapat bagian keselamatan dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia sangat layak ditinggikan. Ayo anak-anak angkat tangan. Kita mau serukan lagu ini buat Yesus, penebus kita, kekasih kita, penyelamat kita. Ayo angkat tanganmu. Kita mau nyanyikan sebab Kau layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan.
di atas segala, sebab Engkau layak, sebab Engkau layak, Yesus Kau layak, Kau layak terima pujian, Yesus Kau layak kami sembah, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Haleluya. Mari teman-teman kita datang kepada Tuhan, kita sembah Tuhan. Kami menyembah-Mu. Anak-anak menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa surgawi, kami bersyukur Engkau melihat setiap kami, Engkau melihat anak-anak di rumah. Kami bersyukur 1 tahun yang penuh dengan hal yang tidak menyenangkan, bahkan penuh dengan hal yang menakutkan. Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau membawa kami sampai ke penghujung tahun ini. Bahkan tahun depan kami sudah memasuki tahun yang baru. Minggu depan kami memasuki tahun yang baru. Kami berdoa, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah menolong setiap kami, Engkau juga akan menolong setiap anak-anak, setiap kami semua melewati tahun depan dengan penuh damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau nyata dalam hidup kami, Engkau nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bahkan dalam kehidupan anak-anak di rumah yang hari ini datang kepada Tuhan, Engkau nyata Tuhan. Engkau bukan Tuhan hayalan, tapi Engkau Tuhan pribadi yang nyata dalam hidup kami. Engkau bisa bicara, kami bisa mendengar suara-Mu, kami bisa merasakan kehadiran-Mu, kami bisa merasakan pelukan-Mu, kami bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kalau kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau berbicara sampai setiap teman-teman dan setiap kami semua mendengarkan suara-Mu. Amen. Yang indah, yang ajaib, yang memberikan kekuatan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya teman-teman tetap bersuka cita. Teman-teman tetap mengasihi Tuhan. Kalau kita lihat tahun ini tahun yang sulit, kalian tidak bisa belajar di sekolah. Kalian harus belajar di rumah, ya kan? Kita tidak bisa sebebas dulu lagi. Kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus menjaga jarak, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman seperti dulu lagi bebas. Tapi teman-teman, hari ini kita bersyukur. Sebab kalau kita lihat perjalanan di dalam tahun ini, Tuhan menyertai setiap kita. Siapa yang yakin dalam hatinya bahwa Tuhan menyertai kita? Angkat tangan, coba lambaikan tangan. Wah. Ada yang tidak yakin, enggak yakin. Ya, ada? Oh, tidak ada ya. Semua percaya Tuhan menyertai kita. Dia berkata ketika dia naik ke surga, dia berkata, aku akan memberikan penolong yang lain kepadamu. Dia akan menyertai kamu. Wah, luar biasa ya. Aku, Tuhan, juga akan menyertai kamu selama-lamanya sampai akhir zaman. Teman-teman, kita bersyukur, bersuka cita karena kita punya Tuhan yang menyertai. Siapa yang senang Tuhan menyertai kita? Anda lambaikan tangannya, wow, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Luar biasa ya, Tuhan menyertai setiap kita. Ketika dia harus lahir ke dunia ini, dia lahir ke dunia ini karena dia ingin menyertai setiap kita. Nah, hari ini teman-teman, saya ajak ke sebuah tempat yang luar biasa, ya, yang ajaib, yang luar biasa. Nah, jangan kemana-mana ya, ikutin Kak Yusa sama-sama. Kita akan ke tempat itu, nanti Kak Yusa akan jelaskan di sana. Oke, jangan kemana-mana. Puji Tuhan, luar biasa ya. Tempat apa ini ya teman-teman? Ini saya sedang di sebuah kota tempat Tuhan Yesus lahir. Di kota mana? Kota Bethlehem yang kita rayakan kelahirannya kemarin pada hari Natal. Dan saya berdiri tepat di depan gereja kelahiran. Wah, namanya gereja kelahiran karena gereja ini diperkirakan didirikan di atas tempat ketika Tuhan Yesus dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Dengan kelahiran yang luar biasa. Jadi 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus lahir di tempat ini, berarti tempat ini pasti bukan tembok yang megah seperti ini ya, tapi berupa apa teman-teman? Kandang domba. Karena Tuhan Yesus lahir di kandang domba. Ya, tempat ini begitu ramai ya. Banyak yang mengunjungi tempat ini untuk mereka memperingati kembali. Mereka ingin datang untuk mereka merenungkan kembali kenapa Tuhan Yesus Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah firman Allah yang ada dengan Bapa di surga. Dia harus turun ke sini nih, ke dunia ini, ke tempat ini yang kita tahu dunia ini penuh dengan dosa. Dan dosa membuat orang tidak bisa mendekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah adalah api yang menghanguskan. Kalau ada dosa, dia berdiri di hadapan Bapa, di hadapan Allah, dia akan hangus. Kita pernah lihat sebuah cerita ketika Raja Daud membawa tabut Allah. Ada orang yang memegang tabut itu.
Walaupun itu hanya peti kayu, tapi itu melambangkan kehadiran Allah. Dan karena Allah adalah Allah yang kudus, tidak boleh ada yang dosa menyentuhnya, maka Usa yang memegang tabut itu disambar dan dia meninggal dunia, mati seketika. Allah yang maha kudus, firman Allah itu turun ke dunia menjadi manusia seperti kita, teman-teman. Kenapa? Kok mau-maunya? Sebab dia ingin memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat manusia bukan hanya melawan Tuhan, tapi posisi dosa adalah posisi di mana orang berdosa itu menjadi musuh Tuhan, menjadi musuh Allah. Siapa di sini yang mau memusuhi Tuhan? Tuhan, aku mau memusuhi Engkau, aku mau melawan Kau. Ayo tak tantang duel gitu. Bisa? Berani? Tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa. Tetapi dosa itu membuat kita melawan Tuhan. Pikiran kita melawan Tuhan, perkataan kita melawan Tuhan, sikap kita melawan Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Dan karena kita musuh Tuhan, kita tidak akan punya tempat bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup, anak Allah yang hidup, dia turun ke dunia untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dengan Bapa Surgawi. Siapa yang senang kita punya Bapa Surgawi? Lambaikan tangannya. Wah, luar biasa, semua luar biasa. Angkat tangan. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat yang pertama. Kalau ada teman-teman punya Alkitab, bisa dibuka sama-sama. Yohanes 14 ayat yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan ya teman-teman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini membawa sebuah misi menyelesaikan atau menanggung dosa kita. Dia harus naik ke kayu salib, mati di sana. Setelah Tuhan Yesus berumur 30 tahun, dia melayani 3 tahun, lalu umur 33 tahun dia harus naik ke kayu salib, dia harus menanggung dosa kita dan dia akan naik ke surga. Dia bangkit pada hari yang ketiga lalu naik ke surga. Setelah itu untuk apa? Sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Teman-teman ada yang masih gelisah hatinya, aduh bagaimana ini? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Apakah Tuhan masih mau menyelamatkan saya? Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Yang harus kita lakukan apa? Percayalah kepada Bapa dan percayalah kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya? Wah, semuanya percaya. Luar biasa. Lalu Tuhan berkata begini, kita tidak boleh lagi gelisah, kita tidak perlu lagi gelisah, kita tidak perlu takut. Sebab kita bukan lagi menjadi musuh Tuhan, tidak lagi menjadi musuh Allah. Sebab kematian Tuhan Yesus di kayu salib mendamaikan kita dengan Bapa kita di surga. Kita berdamai, kita tidak lagi menjadi musuh, tapi kita menjadi sahabat, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Kita punya Bapa yang baru, bukan Bapa kita yang ada di rumah, tapi Bapa kita yang ada di surga, yang mengasihi setiap kita, yang mau menolong setiap kita. Tuhan Yesus berkata begini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia berkata, nanti aku setelah mati di kayu salib itu, lalu aku akan mati, lalu dikuburkan, lalu aku akan bangkit hidup lagi, lalu aku akan naik ke rumah Bapa. Dia menunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak teman-teman, banyak banget. Ada banyak tempat tinggal di sana. Tuhan sedang menyiapkan tempat tinggal.
Kenapa dia naik ke surga? Dia menyiapkan tempat tinggal untuk setiap kita. Di dunia ini banyak yang menakutkan, pandemi menakutkan, krisis menakutkan. Bahkan di dalam keluarga kita ada banyak hal yang menakutkan. Tapi Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, karena kamu punya tempat permanen, kekal selama-lamanya. Kalau di bumi ini hanya sementara, tapi di rumah Bapakku adalah tempat yang kekal. Di sana banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus yang mengatakan, Dia adalah anak Allah yang turun ke dunia ini lalu memberitahu kepada kita orang-orang di dunia ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk apa tempat, teman-teman? Tuhan Yesus berkata, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bilang sama papa mamamu di sebelah, Tuhan Yesus menyediakan tempat bagiku. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagiku. Di mana teman-teman? Di rumah Bapa. Wah, luar biasa. Kita punya tempat. Saya percaya di rumah Bapa adalah tempat yang jauh lebih indah dari mall terindah di dunia ini. Rumah Bapa tempat yang lebih indah dari semua tempat yang terindah di dunia ini. Rumah Bapa disediakan untuk kita. Yang menyediakan siapa teman-teman? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang percaya lambaikan tangannya? Wah, semua percaya kita punya rumah Bapa di sana. Suatu ketika nanti kita akan pergi ke sana. Suatu ketika nanti kita akan ke tempat Bapa di surga. Tempat yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada pandemi di sana. Ada kemuliaan Bapa di sana. Luar biasa. Saya bacakan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Puji Tuhan, haleluya. Nah, Tuhan Yesus berkata, ketika Tuhan ada di sana menyiapkan tempat dan sudah selesai menyediakan tempat untuk semua yang mau percaya kepadanya, Dia akan datang. Wih, siapa yang senang Tuhan akan datang, lambaikan tangannya. Wah, puji Tuhan, Tuhan akan datang. Ya, untuk apa teman-teman? Ya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Wih, kita akan datang. Tuhan Yesus akan datang dan menjemput kita, membawa kita ke tempat Dia. Yang bicara Tuhan Yesus loh teman-teman. Ya, siapa yang percaya? Wah, semuanya percaya. Supaya apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita. Di mana Dia berada, di situ kita juga ada. Di mana Tuhan Yesus ada, kita ada di sana. Itu tempat yang luar biasa. Oleh karena itu, kelahirannya di dunia ini adalah untuk menyelesaikan dosamu dan dosa Kak Yusa. Setelah itu, Dia menyediakan tempat bagi orang yang mau percaya kepadanya. Hari ini ada yang mau percaya kepadanya? Hari ini ada yang mau percaya kepadanya? Kalau kita percaya kepadanya, Alkitab berkata, percayalah kepada Bapa. Percayalah kepadaku. Di mana aku berada, kamu akan berada. Aku akan jemput kamu dan kita akan bersama-sama di surga. Luar biasa. Tidak pernah dijanjikan oleh siapapun bahwa surga menjadi bagian kita. Tetapi hari ini Tuhan Yesus yang lahir di sekitar sini, Dia menjanjikan rumah Bapa. Saya akan kembali
Jangan kemana-mana. Tempat ini tempat yang indah ya teman-teman. Tempat yang luar biasa. Terang, penuh dengan kemuliaan, lampu bersinar. Alkitab berkata, di surga tidak ada lampu. Tidak butuh lampu. Bahkan tidak perlu matahari. Tidak perlu lagi bulan dan bintang yang menyinari. Sebab di sana yang menjadi penerang abadi adalah Bapa Surgawi yang akan menerangi, menyinari hidup kita. Dan tempat di mana Tuhan ada, kita ada di sana. Siapa yang merindukan Tuhan, sebelum kita dibawa ke sana, Tuhan akan hadir dalam hidup kita dan akan membawa kita dalam kehidupan. Kita akan belajar mengasihi Tuhan. Kita akan belajar mengasihi. Kita akan belajar mempercayai Tuhan. Bahkan ketika teman-teman hari ini mungkin engkau mengalami hal yang buruk dalam hidupmu, kita sedang mau belajar percaya. Tuhan, aku berharap, sebab harapanku tidak akan pernah sia-sia. Harapanku sungguh ada. Aku percaya Tuhan menyertai aku, menuntunku terus sampai akhirnya aku akan ada di tempat di mana Tuhan ada, di surga. Hari ini mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan terus menolong kita, karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama, aku mengasihimu Yesus. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sama-sama, pejamkan matamu. Oh haleluya, indah sekali Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus, indah sekali. Hidup kami akan diubah oleh Tuhan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku akan memujimu, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak untuk menerima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
teman-teman di rumah ataupun dimanapun kau berada, Tuhan mengasihi kita semuanya. Bahkan mungkin dunia tidak mengasihi kita, teman-teman kita tidak sayang kita. Ada bahkan anak-anak yang merasa papa dan mamahnya tidak sayang. Tapi ada firman Tuhan berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu menolak engkau, aku menyambut engkau. Teman-teman, itulah bukti kasih Tuhan. Alkitab berkata karena begitu besar cintanya kepada kita yang ada di dunia ini, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dikaruniakan, diberikan untuk menyelamatkan kita. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada teman-teman yang berkata, Kak, aku belum percaya Tuhan Yesus selama ini. Hari ini Tuhan Yesus mengetuk pintu hatimu, lembut sekali. Dia mengetuk, dia berkata, nak, aku mau masuk ke dalam hatimu. Aku mau masuk di dalam hidupmu. Aku mau mengubah engkau. Kalau ada anak-anak yang mengizinkan Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kita akan berdoa, kita akan datang kepada Tuhan. Sudah siap? Tirukan doa Kak Yusa. Tuhan Yesus, sore hari ini saya buka hati. Masuklah dalam hati saya. Ampuni saya. Ampuni seluruh dosa saya. Layakkan saya menjadi anak-anak Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau. Ku tinggikan, ku agungkan. Izinkan Tuhan memeluk setiap kita. Dia jelas mengasihi kita, dan Dia ingin setiap kita mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan, mencintai hanya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, Yesus. Ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus,
Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Bapa, terima kasih. Engkau mengasihi setiap kami. Engkau berikan putramu yang tunggal untuk lahir ke dunia ini. Kami bersyukur hari ini luar biasa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus mati menebus dosa kami, dibangkitkan naik ke surga, menyediakan tempat untuk setiap kami. Kalau surga Tuhan berikan, tahun depan Tuhan juga akan menuntun setiap kami. Tahun depan Tuhan akan menjagai setiap kami. Tahun depan Tuhan akan memelihara dan memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyelesaikan tahun ini dan memasuki tahun depan dengan penuh dengan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Teman-teman, kalau ada teman-teman yang digerakkan hatinya untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh minta tolong papa atau mama untuk transfer ke nomor di bawah ini ya. Ada beberapa cara transfer, nanti papa dan mama akan menolongmu. Dan kita akan ketemu nanti hari Rabu ya, jam 17 WIB. Kita akan komsel bersama. Dan nanti kita akan ibadah lagi tahun depan teman-teman ya. Kita akan berpisah 1 tahun ini ya. Sampai kita temu tahun depan tanggal 2 Januari 2021 ya. Hari Sabtu jam 6 sore. Dan kita akan memperkatakan super firman kita akan dipimpin oleh Kak Kekel. Tuhan memberkati. Yeay. Terima kasih Kak Yusa. Terima kasih Kak Yusa. Oke, mari kita berdiri. Kita akan bacakan super firman hari ini dengan penuh iman. Oke, siap? Oke, siap. Bangkit berdiri, ada kabar sukacita nih di super firman. 1, 2, 3. Super firman Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi dengan lebih sangat semangat, oke? Dengan sangat lebih semangat ya. Super firman Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. 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 Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Dita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Selamat Natal. Selamat Natal. Masih suasana Merry Natal ya. Christmas. Iya Kak Hana. Gimana Natalannya? Pasti luar biasa ya Kak ya. Iya, asik-asik jos. Ya, walaupun lagi corona, sederhana, tetap semangat, tetap Iya, sukacita. anak-anak hebat semua. Oke, Kak Dita seperti biasa hari ini Ya. akan ada kuis. Yes. Akan dipandu oleh Kak Hana. Oke. Kemudian adik-adik akan buat aktivitas bersama Kak Dita. Aktivitasnya Siap. apa? Nanti akan jadi surprise ya. Iya, rahasia. Nah, untuk kuis ya. tidak ada giveaway ya. Hari ini giveaway-nya kan udah kemarin Udah banyak selesai. sekali. Nah, jadi hari ini cukup dengarkan lalu dijawab saja ya. Jangan lupa tulis di kolom chat. Ya, oke. Ya. Nah, sekarang kita mulai kuisnya bersama Kak Hana. Silakan Alkitabnya diambil. Siap. Lalu adik-adik buka dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yuk, diambil Diulangi dulu lagi Kak Alkitabnya. Hana. Boleh diulangi lagi? Ya, firmannya dari Yohanes Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ya. Sudah siap? Wah, semuanya udah siap. Oke, kakak mulai ya. Oke Kak Hana. Kalau tadi mendengarkan firman dari Kak Yusak dengan sungguh-sungguh, pasti akan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Hana. Wah, gampang-gampang Kita nih. mulai. Nomor 1 Kak Dita. Oke Kak Hana. Saat kita gelisah, kepada siapakah kita harus percaya? Siapa ya? A. Yesus. B. Bapak Ibu Guru. C. Teman sekolah. Ayo yang mana? Dihitung Kak Dita. 1, 2,
3. Jawabannya adalah Yesus. Yeay, Tuhan Yesus adalah segalanya. Ya, adik-adik gelisah, adik-adik takut, datang pada Tuhan Yesus berdoa ya. Oke, yang kedua. Soal nomor 2, dalam ayat tersebut, Yohanes 14 tadi, apa yang disediakan Tuhan buat kita? Apa ya? A. Restoran. B. Rumah Bapa. C. Kolam renang. Wah, Hitung, gampang hitung, banget nih. hitung. Yuk Kak Dita hitung ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah Rumah Bapa. Yeay, ada yang jawab kolam renang nggak? Ya, komplit di sana tadi ya. Oh yes, oke. Yang ketiga Kak Hana. Lanjut soal ketiga. Iya. Apa yang adik-adik harus lakukan terlebih dahulu untuk bisa diam di rumah Bapa? Wah, apa Sekali ya? lagi ya. Apa yang adik-adik harus lakukan terlebih dahulu untuk bisa diam di rumah Bapa? Pilihannya Kak Hana. A. Melakukan perbuatan baik jika ada maunya. B. Rajin membantu orang tua supaya dipuji. C. C. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Wah, gampang nih. Gampang. Yuk, kita hitung ya. 1, 2, 3. Jawabannya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Yes. Itu syarat mutlak ya adik-adik ya. Yes, betul Kak Hana. Lanjut soal keempat. Dari kitab manakah firman Tuhan hari ini? Wah, tadi udah disebut sama Kak Gampang Hana. ya, tadi Kak Hana udah sebutkan. Pilihannya A. Kisah Para Rasul. B. Yohanes. C. Imamat. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah Yohanes. yes, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Oke. Soal terakhir, soal Soal kelima. kelima. Bagaimana sikapmu mendengar firman Tuhan hari ini? Gimana ya? A. Bersyukur dan bersuka cita. B. B. Kecewa. C. Marah. Yo, Apa ya jawabannya ya? dihitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah bersyukur dan bersuka cita. Yes. Ya, firman Bersyukur Tuhan dan selalu bersuka yes dan cita. amin ya Kak Dita ya. Iya betul Kak Hana. Nah itu kuis dari Kak Hana, sekarang kita Ya. lanjut aktivitas. Kak Dita Kita mau buat bikin apa apa ya ya? hari ini ya? Apa Kak? Kak Hana tahu atau adik-adik juga pernah tahu kartu Natal? Wow iya. Zaman dulu sebelum ada WhatsApp, sebelum ada Facebook, Kak Hana suka bikin sendiri loh. Iya, kalau Ya. kita mau ucapkan Natal ke orang tua, ke saudara, ke teman, kita pakai kartu Kartu Natal Natal. namanya. Nah, sekarang kita bikin sendiri bisa loh Kak Hana. Yang Banyak pastinya sekali gampang ya. ragamnya, iya. Oke. Nah, Bahannya hari apa ini aja, Kak? Kak Dita kasih 1 tips, oke? Ya, bahannya gampang aja Kak Hana. Kertas HVS seperti biasa yang putih, Ya, seperti kertas ini. HVS putih. Ya, yang terus dilipat jadi 2 supaya lebih tebal bisa didobelin. Nah, bisa juga pakai kertas kalender yang belakangnya putih itu Kak Hana bisa. Oke. Jadi putih seperti ini. Lalu ada spidol, Spidol buat menggambar ada ya. lem, gunting. Gunting. Lalu, nah ini dia Kak Hana. Apa itu? Ini tuh kertas lipat Kak Hana. Oke, Nah, yang Kak warna-warni Dita- ya. Iya, wow. Kak Dita lipat jadi 4. Pasti bagus nanti kartunya ya. Iya, kalau anak-anak nggak punya kertas lipat, bisa pakai apapun boleh. kertas HVS atau kertas kado. Kertas kado. Yang udah nggak dipakai bisa Oke, digunakan iya. juga. Nah, Pokoknya apa yang ada di rumah ya, ya. manfaatkan saja. Terus nanti kalau udah jadi jangan lupa difoto, terus kirim ke Instagramnya Joel Kids pakai Z ya, Ya, Joel Kids Ministry. atau Joel kirim Kids. ke Kakak Genyo aja, oke? Ya. Nah, Kak Hana boleh bantu pegang mic. Oke. Caranya yang pertama kita akan bikin lingkaran. Bikin lingkaran. Lingkarannya ada 3. Oke. Nah, lingkaran yang pertama itu lingkaran yang besar. Besar. Nah, Kak Dita kali ini pakai warna pink.
pink. Ya. Siapa yang suka pink? Aku. Kalau Kak Dita suka warna biru. Wow, warna apa aja boleh lah ya, Iya, kesukaannya betul. adik-adik. Kita bikin Oke. lingkaran. Lingkaran. Kita bikin yang besar ini, lingkarannya ada 4. 4, karena tadi dilipat Saling jadi 4 ya. Iya, seperti ini. 1, Yeay, jadi 2, 3, 4. 4, ya. Kita siapkan dulu, lalu kita bikin lingkaran yang ukurannya lebih kecil dari yang merah tadi, yang pertama. Terus kita gunting lagi. Nah, kita siapkan 4 lembar juga ya Kak Hana. Ya, Ya, caranya tadi dilipat jadi 4, terus digunting ya. digunting. Gambar lingkaran dulu ya, Iya. terus digunting. Bisa dicetak Kak Hana, bisa dicetak pakai tutup gelas. Oke. Atau tutup botol. Nah, ini kita siapkan Jadi 4 juga ya. Lalu yang terakhir lebih kecil, paling kecil segini aja, oke? Ya. Ya, siap. Siap, sekarang kita mau buat kartu Oke. Natalnya. Nih, Kak Dita kasih bocoran dulu. Kita Wow, mau bikin seperti ini, gimana caranya ya? cakep banget. Itu Iya. snowman ya. Iya, snowman. Gambar snowman. Kita nggak ada snow. Iya, Man. kita punyanya man aja, snow-nya nggak ada. Caranya kita lipat Lipat kertas yang jadi- pertama yang besar tadi jadi 2. Oke. Semuanya Kak Hana. Ya. Nah, biar cepet. Kak Yang Dita pink langsung tadi, lipat lingkaran jadi paling banyak besar ya. dilipat jadi 2 semua. Nah, Oke. seperti ini. Nah, jadilah setengah lingkaran. Ya. Lalu kita tempel pakai lem. Tuh. Tempel jadi kertas AVS-nya tadi dilipat 2, diberi lem di tengah-tengahnya ya. Ya. Oke. Ini Kak Hana. Tunggu ya, Kak Dita lem dulu, gosok. Kasih Gosok. lem, tempel yang kedua. Wow. Gosok lagi. Kalau nggak ada lem boleh pakai double tip ya Kak ya. Ya boleh, biar cepat pakai double tip. Nah, jadi deh. Yeay. Yang pertama seperti ini. Jreng. Wow, Ya. kayak bunga ya. Iya. Nah, terus kita tempel di Tengah-tengah. tengah kertas, tapi yang paling bawah Kak Hana. Oke, jadi untuk badan snowman-nya tadi ya. Betul Kak Hana. Ya. Seperti ini. Kita tempel seperti ini. Kita lipat. Nah. Wow, bagus, Jadi, bagus ya adik-adik ya. Terus yang kedua sama. Untuk badan yang atas kita Lingkaran yang lipat. lebih kecil tadi. Lipat jadi 2. Terus kita tempel lagi. Oke. Nah, gini kita tempel lagi pakai lem ya Kak Hana. Oke. Anak-anak juga boleh sambil ngikutin loh. Kalau nggak punya yang warna-warni boleh mewarnai sendiri. Ya, pakai krayon, pensil warna ya. Bagus warnanya. Semakin kreatif semakin bagus loh adik-adik. Iya, jangan lupa loh fotonya. Ya, Kak Dita fotonya. sama Kak Hana dan kakak-kakak lain juga pengen tahu gimana ya Hasilnya anak-anak bikin gimana punya adik-adik ya? snowman. Iya, pasti lebih bagus yo Kak. Wah, pasti. Nah, sama kita juga akan tempel di Atas. atasnya seperti ini. Nah, biar gampang kita tempel gini aja Kak. Sret. Terus dilipat. Oke. Terus. Tada. Wow. Yeay. Nah, Cakep ya. tapi nggak ada kepalanya nih Kak. Oh, tinggal yang tadi terakhir Ya, ya. yang terakhir. Lingkaran yang Lingkaran yang paling terkecil. kecil. Kita Itu kasih lem untuk juga. untuk wajahnya ya, Kak ya. Betul. Untuk wajah tersenyumnya ya. Iya betul. Kita tempel. Pas di tengah juga seperti ini. Oke. Nah, lah ini kan ada dasinya nih Kak. Mm-mm. Nah dasinya itu dari kertas yang tadi nih. Yang pink Yang tadi udah ya. pink, atau kertas yang kuning Pokoknya yang juga boleh. masih sisa tadi ya. Iya, kita bikin persegi panjang. Oke. Gini. Mhm. Oke, dirapiin dulu Kak. Persegi Keren ya, panjang. snowman-nya rapi pakai Iya, dasi pakai adik-adik. dasi. Nah, terus kita lipat jadi 2. Kita tempel kita tempel jadi 2 seperti ini. Oke. Kebalik. Nah, kayak gini tempel di Kartunya. Di lehernya. Udah, tinggal kasih mata. Tinggal digambar wajah, mata, Hidung. hidung. Senyum. Yeay. Jangan lupa tangannya
Nah, yang paling atas nanti ditempel Topi. Ya, seperti ya. ini ya, nanti kebalik. Jadinya Wow, seperti ini. cakep lah adik-adik. Keren ya. Ya. Ditulis Selamat Hari Natal untuk Kak Hana misalnya. Ya, oke. Lalu boleh tulis ayatnya sebelah sini, Yohanes 14 ayat 1. God bless you. Oke, yeay, bagus ditunggu ya. Boleh dihias. Selamat mencoba membuat, jangan lupa post di IG kita. Ya. Ya, sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Oke, Bye. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat mengerjakan aktivitas sampai akhir ya Kak. Yes, Luar biasa. sama dong. Terima kasih buat mama dan papa yang sudah mendampingi adik-adik. Terima kasih buat oma, opa, kakak adik juga yang ikut bergabung bersama kami. Buat semua anak dari luar Jogja, dari kota-kota lain ya, ada dari Klaten, ada Surabaya, dari berbagai kota ya. Terima kasih juga buat yang di Jogja, generasi yang di Jogja, terima kasih. Kita akan bertemu hari Rabu di Komsel Anak jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau berserah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir, karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.